Di istana kerajaan, Tuan Cheng memberitahukan kepada sang raja kalau saat ini salah satu pasukan telah kembali dan memberikan informasi kalau di perbatasan saat ini sedang terjadi perang, dikarenakan pemberontak sedang menyerang. Mendengarkan hal tersebut, sang raja berniat ingin turun berperang. Namun hal tersebut dicegah oleh Tuan Cheng, karena biarkan saja dirinya yang turun sedangkan sang raja tetap berada di istana. Sesaat, Yin Jiao meminta izin kepada ayahnya supaya membiarkan ia turun berperang karena ia ingin merasakan sensasi saat berhadapan dengan musuh secara langsung. Sebagai sang raja, Xin mengizinkannya pergi karena di masa depan Yin Jiao yang akan menjadi penerus kerajaan. Di lain tempat, Ziya saat ini akan mengajari ilmu sihir kepada Yang Jian, yaitu cara menciptakan api. Namun sihir tersebut biasanya membutuhkan waktu minimal 2 tahun baru bisa dikuasai. Mendengarkan hal tersebut, Yang Jian meminta Ziya untuk meminta cara tercepat supaya ia bisa menguasai sihir api tersebut, karena tak mungkin baginya berlatih selama 2 tahun. Karena ia akan terlambat menyelamatkan adiknya di istana kerajaan. Ziya memintanya untuk bersabar karena di dunia ini tak ada yang instan, sedangkan Indomie saja perlu dimasak terlebih dahulu baru bisa dimakan. Ziya lalu memberikan beberapa kalimat sihir api. Sisanya tergantung Yang Jian sendiri apakah bisa cepat menguasai sihir api tersebut atau tidak. Setelah itu, mereka pun kembali ke rumah dan terlihat Xiao Er melakukan promosi besar-besaran yang dimana siapapun yang makan mie di kedai mereka maka akan mendapatkan potongan harga. Semua warga langsung berbondong-bondong datang ke kedai itu dan memesan makanan. Alhasil, Lan bersama ibunya menjadi sibuk melayani pelanggan yang datang tanpa henti dan semakin ramai. Tak lama kemudian, Yin Jiao bersama Reki datang ke sana dengan alasan mereka berdua ingin makan mie di kedai tersebut. Namun melihat kehadirannya, Xiao Er segera mengusir mereka berdua. Meskipun Yin Jiao akan membayar 3 kali lipat makanan tersebut. Sesaat, semua pelanggan yang makan di kedai tiba-tiba telah bubar. Yang ternyata, Reki membayar mereka semua agar meninggalkan tempat tersebut. Tindakannya itu membuat Xiao Er menjadi sangat marah. Xiao Er sudah beberapa kali mengusirnya, namun tetap saja Yin Jiao tidak mau pergi. Lalu sebuah kesepakatan terjadi. Yin Jiao mengajak Xiao Er untuk minum arak dengannya. Bukan minum biasa, melainkan mereka harus berduel. Siapapun yang bisa minum arak terbanyak, maka mereka pemenangnya, dan yang kalah harus membayar sejumlah uang. Xiao Er yang mendengarkan hal itu langsung menerimanya, padahal ia tak pernah minum arak sama sekali. Duel akhirnya dimulai. Terlihat Xiao Er dengan santainya minum arak di atas meja, sampai-sampai Yang Jian harus bolak-balik mengambil arak baru untuk mereka minum. Namun siapa sangka Yin Jiao seketika langsung tepar dan tak mampu untuk minum lagi. Sedangkan Xiao Er masih terlihat biasa-biasa saja. Di sana, Reki curiga kalau mereka telah melakukan kecurangan. Xiao Er menjadi marah dan menjawab, ia tidak melakukan kecurangan sama sekali. Baginya, arak yang ia minum saat ini rasanya biasa saja. Meskipun baru pertama kali ia meminumnya, ia merasa seperti air putih biasa. Karena kalah berduel, Reki langsung membayarnya dengan sejumlah emas yang sangat banyak dan lalu membawa Yin Jiao pergi dari sana. Setelah itu, semua emas tersebut diberikan kepada ibu angkatnya. Istri dari Ziya ini menjadi girang bukan main karena ia akan kaya mendadak. Sesaat, Xiao Er meminta cuti 2 hari agar tidak bekerja.
karena ia ingin berlatih dengan Ziya. Ibu angkatnya di sana langsung menyetujui cuti 2 harinya tersebut. Singkat cerita, Yang Jian bersama Xiao Er mulai dilatih oleh Ziya. Sama seperti hari-hari sebelumnya, mereka harus menghafal mantra sihir api dan harus berkonsentrasi. Sebagai bahan uji coba, mereka harus bisa menyalakan api kayu bakar di sana. Berhasil atau tidaknya tergantung usaha mereka masing-masing. Sesaat, Xiao Er tidak ingin melakukannya dan ia akan tetap berada di sana untuk menemani Yang Jian. Ziya lalu menceritakan kalau Raja Dewa pernah berkata, di dunia ini terdapat 5 elemen sihir. Di antaranya ada logam, kayu, air, api, dan tanah. Namun manusia berpikir elemen logam tidak ada, melainkan elemen emas. Dan persepsi itu adalah salah. Kelima elemen tersebut bisa sangat berbahaya apabila di tangan orang yang salah, namun sangat berguna di tangan orang yang tepat. Namun saat ini tidak ada yang bisa menguasai 5 elemen sekaligus. Di istana kerajaan Sang, Xin memerintahkan pasukannya untuk mempersiapkan seluruh pasukan berkuda dan harus turun ke perbatasan dalam membantu pasukan di sana yang sedang dalam berperang melawan pemberontak. Namun sesaat Xin menjadi murka karena Yin Jiao tidak bisa ikut dalam perang. Ia pun menghampiri anaknya tersebut dan melihat anaknya masih lemah akibat terlalu banyak meminum arak. Xin menjadi sangat marah. Perang sebentar lagi akan dimulai, namun ia justru mabuk-mabukan. Untung saja permaisuri Fei Hun datang tepat waktu dan melindungi anaknya tersebut. Apabila ia terlambat sedikit saja, Yin Jiao mungkin saja telah kehilangan nyawanya. Kembali ke Yang Jian, ia terus berusaha merapal mantra sihir api tersebut. Namun tetap saja hasilnya nihil dan ia selalu gagal menciptakan api. Sampai-sampai Xiao Er yang menemaninya di sana tertidur pulas di pundaknya. Lalu sebuah keajaiban terjadi. Tiba-tiba Yang Jian berhasil menciptakan sihir api dari tangannya. Secara kebetulan, ia dengan Xiao Er saling berpandangan satu sama lain. Xiao Er yang melihat api tersebut seperti ketakutan dan langsung pergi dari sana. Di waktu bersamaan, Lan sedang berada di pasar untuk mencari keberadaan Wuji yang telah beberapa hari ini belum kembali. Ia pun mendapatkan informasi dari warga sekitar kalau Wuji ditangkap oleh pasukan milik Tuan Cheng. Ia pun lantas langsung ke sana. Namun sayang ia gagal untuk masuk karena pasukan melarangnya berada di tempat itu. Secara kebetulan Tuan Cheng melihatnya dari kejauhan. Tuan Cheng lalu menemui Wuji dan mengajaknya supaya menjadi pasukan miliknya. Karena ia melihat Wuji bukanlah orang biasa. Apabila ia mau, Tuan Cheng akan melepaskannya dari penjara tersebut. Dengan tegas, Wuji menolak kerjasamanya itu karena ia tidak membutuhkannya. Tuan Cheng tidak kehabisan akal. Ia ternyata telah menyandera seorang wanita yang tak lain adalah Lan. Karena ia tahu Lan bersama Wuji saling kenal satu sama lain. Apabila Wuji menerima tawarannya, ia akan melepaskan wanita tersebut. Di sini Wuji meminta satu persyaratan. Ia ingin bertarung. Apabila ia menang, ia ingin Tuan Cheng melepaskannya bersama Lan. Syarat itu pun dipenuhi. Dan terlihat ia pun hendak bertarung melawan salah satu pasukan milik Tuan Cheng. Ternyata tidak hanya satu, terlihat semua pasukan di sana menyerangnya secara bersamaan. Wuji lalu dengan mudah mengalahkan mereka semua tanpa melukai pasukan itu sedikit pun.
Setelah berhasil menang, Wu Ji menagih janji Tuan Cheng. Di sana Tuan Cheng sangat terpukau akan kehebatannya dalam bertarung. Oleh karena itu, Lan dibawa keluar dari sana, sedangkan Wu Ji masih tetap berada di tempat itu. Sesaat Tuan Cheng kembali menanyakan apakah ia mau menjadi pengikutnya atau tidak. Wu Ji meminta maaf karena ia tetap menolak permintaannya itu. Tuan Cheng tak bisa memaksanya dan mempersilahkan Wu Ji untuk pergi. Di tengah perjalanan, secara kebetulan, Fei Zong sedang berjalan di kota bersama pasukannya. Dan ia pun terus teringat dengan mimpinya tersebut mengenai sang raja yang akan membunuhnya. Apabila sang raja mengetahui di saat dulu ada salah satu bayi yang belum sempat ia bunuh dan berhasil selamat, yang tak lain adalah Yang Jian. Pucuk dicinta Wulan pun tiba. Ia pun bertemu dengan Yang Jian di tengah jalan. Alhasil, Fei Zong langsung memerintahkan pasukannya untuk menangkap Yang Jian. Wu Ji tak ingin Yang Jian terkena masalah, maka dari itu ia menyuruh Lan untuk membawanya pergi, sementara ia akan mengurusi masalah tersebut. Setelah berhasil kabur, Wu Ji mengajak mereka berdua ke rumah Tuan Cheng untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian, Fei Zong datang ke sana dan memaksa ingin menangkap Yang Jian. Namun seketika, anak panah dari Tuan Cheng menghalangi jalannya. Wu Ji lalu membisikkan sesuatu hal kepada Tuan Cheng, yang tiba-tiba Tuan Cheng menjadi sangat senang dan akan membantunya. Terlihat ia pun mengusir paksa Fei Zong karena Wu Ji bersama teman-temannya merupakan tamunya. Apabila Fei Zong berani menyentuh mereka sedikit saja, maka ia akan membunuhnya. Sontak, Fei Zong sangat ketakutan dan langsung pergi dari sana. Di sini tidak ada yang berani melawan Tuan Cheng karena ia memiliki status dan jabatan sangat tinggi di kerajaan. Singkat cerita, mereka bertiga dibawa masuk ke dalam. Ternyata Wu Ji akan membantu Tuan Cheng untuk membuat sebuah peta, karena Wu Ji merupakan seorang pengembara yang pastinya ia sudah berkeliling dunia dan hafal banyak tempat. Tuan Cheng ingin ia membuatkan peta untuknya. Sesaat mereka dibuat terkejut karena Yang Jian dengan mudahnya mengangkat senjata tombak di sana. Seperti apa yang dikatakan sebelumnya, tidak ada satupun manusia yang bisa mengangkat ataupun memegang tombak tersebut. Justru Yang Jian berkata tombak itu sangatlah ringan, bahkan ia seperti tidak mengangkat senjata, saking ringannya. Tuan Cheng bersama Wu Ji hanya bisa terdiam melihatnya di sana. Di lain sisi, di tengah kota saat ini sedang diadakan jual beli manusia untuk dijadikan babu, yang dimana manusia-manusia ini berasal dari klan Jizo yang telah dihancurkan. Satu persatu manusia di sana dibeli oleh orang kaya. Hingga di mana saat seorang wanita hendak dijual, wanita itu melawan. Ia adalah Li Er, sahabat dekat milik Daji yang dianggap seperti saudara sendiri. Melihat wanita itu disiksa, seorang ibu-ibu lalu membelinya dengan harga mahal. Di waktu bersamaan, Xiao Er yang berada di pasar tak sengaja berlimpas dengan Zuci. Ia yang melihat itu menyadari Xiao Er seperti bukan manusia biasa, karena jiwa milik Xiao Er terlihat sangat berbeda dari manusia umumnya. Zuci lalu berencana ingin mengambil jiwanya. Setelah itu, Zuci menghipnotis Xiao Er supaya datang ke hadapannya. Xiao Er yang terkena hipnotis itu lalu berjalan dengan sendirinya.
Setelah ia sadar, ia sangat terkejut kenapa ia bisa berada di sana dan bertemu lagi dengan Zuci. Zuci langsung berkata apakah ia mau memberikan jiwanya atau tidak. Menyadari ada yang tidak beres, Xiao Er langsung kabur dari sana. Namun sayang ia dipaksa oleh Zuci untuk mendekat dan mengambil jiwanya secara paksa tanpa harus meminta persetujuan dari Xiao Er. Ia terlihat memang berhasil memasukkan jiwa Xiao Er ke dalam kendi. Namun sesaat ia terkejut karena kendi miliknya tidak dapat ia dekati. Dan tiba-tiba Xiao Er dengan sendirinya keluar dari kendi tersebut. Zuci langsung menyadari kalau wanita di hadapannya ini tidak memiliki jiwa. Karena merasa Xiao Er adalah ancaman baginya, ia pun lantas hendak membunuhnya di sana. Namun seketika ia muntah darah dan menjadi lemah. Tak lama setelah itu, Yang Jian langsung berlari ke arah Xiao Er karena melihatnya tergeletak dan pingsan di sana. Li Er ternyata dibeli oleh seorang pemimpin pelayan kerajaan yang bernama Nyonya Han. Li Er saat ini akan bekerja di istana untuk melayani permaisuri Fei Hun. Terlihat jelas ia seperti hilang ingatan dan namanya diganti oleh Nyonya Han. Tak perlu kita sebutkan namanya karena kita tetap memakai nama Li Er supaya mudah untuk diingat. Oke, lanjut. Di saat ia masuk ke dalam kamar, alangkah terkejutnya setelah melihat ada sebuah tangan yang terpotong. Ia pun menyadari tangan itu milik seorang pria yang kemarin menjualnya. Kembali ke Yang Jian. Di sana, Zia mencoba mengecek kesehatan Xiao Er. Ia lalu meminta Lan untuk keluar sebentar. Setelah itu, Zia menyuruh Yang Jian melepaskan baju Xiao Er. Tentu saja ia menolak karena tak mungkin baginya membuka baju seorang wanita. Namun Zia tetap memaksa. Karena hal ini juga merupakan sebagai pelatihan untuknya. Baru buka sedikit saja, ia tak sengaja melihat ada sebuah tato di tubuh Xiao Er. Zia mengatakan tato itu bergambar anjing spiritual. Setelah ditutup kembali, sesaat Yang Jian teringat kalau Xiao Er sangat takut terhadap api. Zia membenarkan perkataannya. Namun saat ini ia tak bisa menyimpulkan apakah Xiao Er manusia atau tidak. Namun yang pastinya Xiao Er bukanlah manusia sembarangan. Karena terdapat tanda anjing spiritual di tubuhnya. Dan Zia akan menyelidiki tanda tersebut. Di istana, Yin Jiao saat ini masih belum sadar. Padahal sudah 7 hari berlalu. Reiki mengatakan sebelum semuanya ini terjadi, ia bersama Yin Jiao pergi ke sebuah kedai di pinggir kota. Dan setelah itu, Yin Jiao duel minum arak dengan seorang wanita yang bernama Xiao Er. Namun anehnya wanita tersebut tidak mabuk sama sekali. Sedangkan Yin Jiao yang dikenal sangat kuat minum arak, langsung tepar dan pingsan sampai sekarang. Di lain sisi, Zuci berlari ke istana dan hendak menghampiri kamar Daji. Para pasukan yang melihatnya segera mengejar dan melepaskan anak panah karena dikira ada penyusup yang masuk. Li Er juga melayani Daji. Ia yang melihatnya di sana menjadi sangat senang karena Daji melihat Li Er sahabatnya ini masih hidup dan tidak mati. Namun sayang, Li Er tidak ingat apa-apa dan ia juga tidak mengenal Daji di sana. Tak lama kemudian, Daji merasakan ada hawa keberadaan Zuci di tempatnya. Lalu ia pun menyuruh semua pelayan untuk keluar. Dan seketika, Zuci langsung terlempar dari atas dengan kondisi terluka parah. Dari arah luar, penjaga memaksa masuk
karena mereka melihat terdapat seseorang yang sangat mencurigakan masuk ke dalam istana. Daji segera menutup pintu rapat-rapat dan membawa Zuci untuk bersembunyi. Setelah itu, para penjaga memaksa masuk dan mengecek seluruh area, namun mereka tidak menemukan siapapun di sana. 你们这是干什么？娘娘没有听到外面的叫。父母，你的意思是说，娘娘，在你敢？ Setelah semua pasukan pergi, Zuci kembali muncul. Kali ini ia benar-benar tidak bisa menggunakan kekuatannya. Hidupnya saat ini tinggal menghitung menit sebelum benar-benar binasa. Semuanya ini dikarenakan ia hendak memakan jiwa milik Xiao Er yang seharusnya tidak boleh ia makan. Namun semuanya telah terlambat karena ia baru menyadarinya. Satu-satunya cara untuk menolongnya adalah Daji harus memberikan sedikit darahnya, karena hanya Daji yang memiliki jiwa yang sangat murni. Tentu saja Daji menolak. Ia pun keluar dan berhasil melepaskan cincin tersebut, yang tandanya Zuci sebentar lagi akan binasa dan ia bisa bebas. Namun sesaat ia kembali lagi menemuinya. Di sana Zuci memohon kepadanya agar memberikan sedikit saja darah untuknya, dan ia berjanji akan melakukan apapun yang dipinta olehnya. Daji sesaat tergoda dengan perkataannya itu, dan mau tidak mau ia pun memberikan setetes darah tersebut kepadanya. Namun sayang semuanya terlambat, dan Zuci akhirnya binasa. Tapi siapa sangka Daji kena prank. Ternyata Zuci kembali hidup, dan ia pun berterima kasih kepadanya. Cincin itu pun kembali berada di tangan Daji. Sesaat, Li Er mengintip dari pintu karena ia mendengarkan kalau Daji seperti berbicara dengan seorang pria. Namun saat ia lihat, tidak ada siapa-siapa di sana. Singkat cerita, Zia saat ini memiliki sebuah ramuan yang saat dulu pernah diberikan oleh Raja Dewa. Ia boleh menggunakannya hanya di saat terdesak saja. Ia pun hendak menggunakannya untuk menyelamatkan Xiao Er. Namun apesnya, sang istri langsung mengambil ramuan tersebut karena curiga Zia hendak bunuh diri. Zia mencoba menjelaskan kalau ramuan itu bukanlah racun, melainkan sebuah obat yang dapat menyembuhkan penyakit apapun di dunia. Ia berencana memberikan kepada Xiao Er yang sedang terluka. Namun tetap saja sang istri tidak percaya. Karena berebut satu sama lain, alhasil ramuan itu pun terlempar ke sungai.